Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Coach Ebi di sini dari Keto Fitness Indonesia dan Binaraganet. Oke, kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, ya, yaitu Mas Aderai. Ya, kemudian di sini ada Mbak Nela Dusan. Nah, dimana kali ini kita akan membahas tentang buku berawal dari Alif, ya, buku berawal dari Alif. Nah, jadi buku ini adalah sebuah buku biografi dari founder ketofastosis yaitu Mas Tio Prasetyo, di mana membahas gaya hidup tentang ketofastosis. Nah, kenapa kok bisa ditemukan dan beberapa fisiologi dan terutama yang terkait juga dengan latihan beban. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita sudah kehadiran Mas Adere di sini dan Mbak Nela, ya. Nah, mungkin kita langsung saja, ya, gimana kita masuk ke perbincangan, ya, mungkin lebih detail lagi topik-topik apa yang kita mau bahas, ya, di podcast kali ini. Oke, silakan Mbak Nela. Ya, makasih banyak Coach Ebi. Terima kasih Mas Aderai. Ya, kita bisa ketemu. Saya sangat senang bisa ketemu sama seorang yang luar biasa hebat, Mas Aderai. Dan saya sangat kepengen bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Aderai setelah saya juga membuat buku ini. Ya, mudah-mudahan nanti sembari terima kasih banyak. Semoga bukunya bermanfaat. Ya, amin. Terima kasih. Jadi di dalam buku ini juga kan kita bicara bicara gaya hidup, ya, Mas Aderai. Gaya hidup namanya kita ketofastosis. Tapi apapun nama itu kan sebetulnya, ya, saya yakin Mas Ade juga ya. itu hanya terminologi. Yang penting apa sih yang mau kita capai dari apapun yang kita lakukan di dalam gaya hidup. Kalau boleh, saya ingin tahu lebih lanjut nih gaya hidup yang saat ini Mas Aderai jalani gitu, dan sudah berapa lama gitu Mas Ade menjalani gaya hidup ini, dan kenapa Mas Ade memilih gaya hidup yang sekarang ini sedang Mas Ade jalani. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Nela. Jadi memang kalau berbicara, mungkin ada satu istilah, ya, sebelum saya jawab tadi pertanyaannya. Jadi ada satu istilah yang mengatakan bahwa janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah peran, tapi lupa memahami esensi atau substansi daripada peran tersebut. Nah, kalau kita berbicara gaya hidup itu, kita berbicara yang namanya sebenarnya sebuah peran atau sebuah metode atau sebuah tools yang sebenarnya ingin kita pakai untuk nanti substansinya apa. Nah, kalau dalam pendekatan kita, kembali lagi, contoh misalnya pendekatan dalam hal pengaturan pola makan. Nah, berarti substansinya harapannya apa sih, kenapa saya mau mengatur pola makan saya? Karena berharap nanti yang menjadi konsekuensinya adalah si sehat itu sendiri, gitu. Nah, jadi tadi tepat sekali Mbak Nela mengatakan, oh, ini adalah sebuah terminologi, ya, gitu. Memang terminologi itu kita pakai sebagai sebuah kemudahan. Jadi makanya kenapa tadi ada ketofastosis. Ketonya adalah pendekatan low carbs, ya, pendekatan karbo yang rendah, dan fasting, ya, adalah puasa juga. Ada satu keunikan, ya, saya memulai pay attention terhadap pengaturan pola makan itu, saya sebenarnya udah sejak saya memutuskan untuk menjadi atlet binaraga. Waktu itu di akhir tahun 80-an, jadi berarti tahun 89-an. Nah, dari situ saya berpikir untuk bagaimana caranya kira-kira untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nah, ceritanya menjadi seorang binaraga yang baik, ternyata tepat sekali ada istilah yang mengatakan bahwa badan kita adalah apa yang kita makan, ya, misalnya kayak orang bilang you are what you eat, katanya. Nah, jadi penampilan daripada badan kita biasanya adalah sebuah konsekuensi daripada akumulasi investasi perilaku kita dalam hal apa yang kita masukkan ke mulut kita, gitu. Nah, jadi mau nggak mau jadi terpaksa mesti paham tentang bagaimana ya caranya menciptakan sebuah tools atau metode untuk membuat saya supaya bisa mendapatkan apa yang saya mau, gitu. Nah, kebetulan kalau di binaraga itu kan mungkin it's a visual sport. Nah, jadi apa yang dilihat itu adalah lebih kepada bagaimana mengoptimalkan otot, meminimalkan lemak. Tapi nanti ini keunikannya dari binaraga, ya, kalau kita lakukan dengan cara yang baik dan benar, tidak menyalahgunakan obat, secara natural dan alami, itu ternyata kalau ada istilah orang bilang itu ternyata sinergis dengan yang namanya kesehatan dan vitalitas itu sendiri, gitu. Jadi muscularity go hand in hand with vitality and health. Ya, di binaraga kalau dulu orang bilang
bodybuilding is important for nation building, itu tuh terjadi. Mensana, incorporate sana, semua terjadi. Nah makanya kenapa saya bersyukur, di satu sisi ego saya sebagai anak muda kepengen punya badan bagus, tapi di sisi lain tanpa saya sadari justru malah saya terpapar dengan pendidikan kesehatan dari awal gitu. Karena buat punya badan bagus ternyata secara tidak sengaja saya diajarkan tentang pola hidup sehat, yang akhirnya setelah saya sekarang udah menjadi Manula Pratama Manula ya Mas? Iya, udah 53 tahun. Nah tapi saya bersyukur sampai hari ini justru malah diganjar oleh sebuah kemandirian akan sehat. Gara-gara pola perilaku saya waktu saya umur belasan, saya masuk ke fitness itu gitu. Nah jadi mungkin itu untuk sementara jawaban saya awal. Jadi saya juga tidak mau terperangkap di dalam sebuah metode, tapi lupa memahami substansi. Jadi sibuk akhirnya lebih kepada mengagungkan metode saya. Oh harusnya begini, harusnya begitu. Nah satu hal kembali lagi, kalau badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Nah uniknya kepala kita atau pikiran kita juga adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah jadi waktu dulu data dan informasinya tertentu atau seperti apa, kalau kita membuat satu identifikasi dengan data itu, tentu kita bilang ya itulah saya gitu. Tapi ternyata data dan informasi yang ada di luar kepala kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan data informasi yang ada di kepala kita. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa kita harus terbuka terhadap segala hal. Apalagi kalau saya ingat dulu di 5 tahun pertama saya mulai fitness, saya mengenal diet, mengenal exercise. Usia berapa? Waktu itu jadi berarti ya mungkin di sekitar 18 tahun, 19 tahun terus ke 20 tahunan lah ya, anggap aja di awal-awal pertama saya fitness. Itu ya mungkin karena egonya sebagai anak muda saya merasa tahu segalanya. Tapi setelah saya berpuluh-puluh tahun sekarang, justru malah kebalikannya, saya merasa jadi nggak tahu apa-apa gitu. Karena ternyata ilmunya tuh terlalu luas sekali gitu. Makanya kenapa kalau buat saya, ketika kita selalu kekeh gitu, kalau bahasa Sundanya gitu, ngotot untuk satu hal itu, nah iya, jadi we end up either become fanatic or become idiot gitu. Nah makanya kenapa salah satu curhat saya kepada teman-teman yang pendekatan diet itu mesti juga punya pemahaman akan arti dan makna, bahwa yang namanya diet itu tuh belakangan ini kadang-kadang sering bernuansa kayak dalam tanda kutip tuh keagamaan. Jadi dijadikan sebagai agama atau dijadikan sebagai partai politiknya atau dijadikan sebagai sesuatu yang pokoknya ya inilah metode saya, dibela habis-habisan seolah-olah bahwa itulah hidup saya. Tapi yang dia lupa itu adalah sebuah metode. Dan pada kenyataannya kalau di dunia kesehatan itu there is no such thing as one size fits all. It's always precision and personalized. Kenapa? Karena setiap tubuh manusia itu punya komposisi tubuh yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda gitu. Nah jadi kalau semuanya nggak di-personalize, kalau semuanya nggak di tailor made, nah maka pada saat itulah nanti makanya akan terjadi sebuah kerancuan ketika nanti oh berhasil kok di saya gitu, tapi kok kenapa nggak berhasil di dia gitu. Sama juga dalam hal pendidikan kesehatan pun juga sama, ketika semuanya disamaratakan maka di satu sisi mungkin akan terjadi satu kemajuan, tapi di sisi lain akan terjadi sebuah kemunduran. Thank you banget Mas Ade. Jadi memang betul ya, kalau misalkan kita cuma memahaminya ini adalah sebagai satu yang udah kartu mati gitu ya istilahnya. Jadi kita harga mati ya, harga mati ya, harga mati gitu. Kita nggak mau lagi menerima masukan dari manapun gitu ya. Nah yang kalau saya ingin sedikit menyinggung apa yang saya tuliskan dalam buku, ini memang ketofastosis ini bukanlah satu diet gitu, tapi dia gaya hidup. Betul. Kan? Yang Mas Ade juga sudah jalani gitu kan, Mas Ade sendiri punya gaya hidup. Betul. Dan di dalam gaya hidup ketofastosis ini yang memang nggak bisa berhenti pada makanannya saja. Betul. Nah, seperti Mas Ade menemukan pada saat ingin membangun tubuh yang keren dulu waktu masih remajanya gitu kan, secara tidak sengaja ternyata masuk ke dalam dunia pemahaman tentang makronutrisi kan, gitu kan. Ya itu yang justru nggak semua orang paham ya, bahwa
ada yang istilahnya Mas Ade butuh protein lebih gitu kan, jadi mengerti mungkin saat itu juga mengerti real food, udah memudahkan dari terhindar dari junk food, tapi kan boleh dibilang itu luxury yang Mas Ade dapatkan dari niat pengen berbadan keren dulunya kan. Nah kalau di zaman sebenarnya bukan luxury sih, tapi lebih kepada requirement gitu. Requirement, Ya, persyaratan yang saya harus penuhi karena keinginan saya kan mau punya penampilan yang baik gitu, dan juga tentunya kan nggak mau sakit. Iya. Nah itu kalau kita lihat di zaman sekarang itu sebuah luxury Mas Ade punya pandangan seperti itu. Di tengah-tengah kepungan, sebenarnya sebuah kan? investasi sih Betul. tepatnya. Iya. Jadi investasi Mas Ade sekarang. Karena kepungan di dunia modern sekarang, kita dengan segala kemudahan makanan dapat dari mana aja. Buru-buru Dunianya kita semakin materialistik sih Betul. sebenarnya hari Betul. ini gitu. Jadi kalau dulu kita sakit itu disebabkan karena kekurangan, ya, hari ini tuh kita sakit itu disebabkan karena kelebihan gitu. Bahkan kalau kita bilang 90% kontribusi daripada berbagai penyakit-penyakit kronis termasuk juga kanker misalnya yang paling populer, itu kan disebabkan datangnya dari makanan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, loh kalau seandainya makanan bisa membuat saya sakit kan aneh gitu. Iya. Nah tapi keunikannya ya di situ. Ketika kita berbicara salah satu daripada elemen ketofastosis yaitu adalah ngajak orang untuk puasa, ya, itu kan sebenarnya salah satu yang unik ketika kita bilang, loh kok ketika saya diajak tidak makan malah jadi lebih sehat Iya, gitu. betul. Karena ketika diajak makan kok saya malah jadi tambah sakit, karena jawabannya adalah ketika industri makanan sendiri yang tadi saya katakan tadi justru cenderung memang di satu sisi memang berjaket yang namanya kenyamanan dan juga pertimbangan kepraktisan. ya. Tapi di sisi lain kenyamanan dan kepraktisan itu kadang-kadang akhirnya kita jadi harus terpapar dengan yang tadinya dulu kita bisa makan makanan yang alami, sekarang makanannya jadi olahan Ya, gitu. Nah, ketika terjadi sebuah proses yang panjang, kadang-kadang dengan pemanasan yang tinggi, dengan berbagai tambahan dan juga kegiatan-kegiatan ya, misalnya mungkin nambahin aromanya, menghilangkan baunya atau apanya segala, itu semua akhirnya kita harus hidup dengan konsekuensinya ketika vitaminnya, mineralnya, lemak esensialnya, amino asidnya itu semuanya berkurang. Ya. Nah pada saat itu, tapi di sisi lain kan gampang gitu, dan juga dengan dunia mungkin zaman sekarang yang mungkin industrinya makin maju dan marketingnya makin canggih, jadi akhirnya seolah-olah bahwa pelan-pelan kebenaran itulah yang akhirnya menjadi satu kebenaran baru gitu, seolah-olah bahwa itulah ya. Nah tapi kembali lagi sekarang ini jadi unik ketika kita tidak makan, pada saat itulah ternyata kecerdasan badan kita justru malah jadi lebih meningkat. Satu, kedua, kalau kita membuat satu investigasi dalam hal makronutrisi, itu ternyata memang kebanyakan kita makannya adalah karbohidrat yang tinggi. Nah makanya kenapa ketika karbohidrat itu rendah, kita masuk ke dalam namanya state of ketosis. Makanya kenapa pendekatan ketogenic diet itu menjadi salah satu pilihan, atau mungkin yang lebih dikenal sama orang bilang misalnya pendekatan low carbs lah. Sekarang ini apalagi komunitasnya juga ada gitu ya. Oh teman-teman, komunitas low carbs itu jadi di satu sisi membantu karbonya rendah, di sisi lain juga ditambah dengan puasa juga. Apalagi kalau puasa, kalau di Indonesia itu satu kebaikannya adalah karena kita mayoritas kaum muslimin dan muslimah, kita biasa terpapar dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah jadi makin masuk lagi gitu. Nah jadi menyenangkan sih kalau menurut saya. Makanya kenapa saya sangat apresiasi pendekatan ketofastosis sebagai salah satu pendekatan yang bisa menjadi ikut berkontribusi menyehatkan masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang baru ya kan. Betul. Karena orang udah biasa puasa, tapi yang mungkin orang yang agak berbeda adalah ketika diperkenalkan masalah low carb-nya. Terus kita disuruh menahan diri untuk tidak selalu makan di setiap saat. Nah itu kan dalam bentuk intermittent fasting ya kan. Jadi di tengah-tengah yang istilahnya obesogenic era, kita harus menciptakan
starvation sendiri, tapi kan untuk kebaikan kita. Nah, kalau Mas Ade melihat ya intermittent fasting ini seberapa baik sih gitu untuk kesehatan kita, karena mungkin masih banyak ya yang belum memahami kalau berpuasa itu bagus. Banyak orang tahu berpuasa bagus, tapi mungkin nggak memahami kenapa sih kita harus memaintain kondisi puasa kalau bisa setiap hari kita lakukan, karena ada yang kita tuju kan istilahnya untuk pagi. Mungkin Mas Ade bisa juga menjelaskan ke para pemirsa kita nanti gitu kan, lebih paham lagi tujuannya begitu ya. Iya betul. Jadi memang yang tadi saya sering katakan bahwa kelaparan terbesar itu kelaparan akan arti dan makna. Kenapa? Karena dengan kita punya arti dan makna, bersedia mengedukasi diri kita dengan arti dan makna, maka kita konsekuensinya nanti akan mendapatkan pemahaman. Nah, pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, jadi kepatuhan atau kedisiplinan dalam gaya hidup itu akan terselenggara kalau memang ada sebuah pemahaman. Kecerdasan kita akan keimanan tinggi. Kita bisa sholat bukan 5 kali dalam sebulan, bukan 5 kali dalam seminggu, tapi bahkan 5 kali dalam sehari, dan tidak batal atau tidak putus. Semua orang melakukan. Bahkan kalau ditanya di Indonesia, jangan-jangan itu mayoritas 90% pasti melakukan sholat 5 kali. Pertanyaannya berarti kalau seandainya kita melihat fenomena itu gitu, kalau kita mau sebutnya sebagai sebuah fenomena, sebenarnya adalah berarti tidak ada satupun orang di Indonesia yang tidak disiplin berarti. Kan harusnya begitu. Tapi sedangkan kita selalu mengidentifikasikan diri kita sebagai aduh males banget nih, gimana sih caranya biar supaya ini gitu. Jadi seolah-olah dia merendahkan diri dia sendiri untuk bilang bahwa saya tidak disiplin. Nah, balik lagi saya katakan, disiplin itu hanya akan terjadi kalau ada pemahaman. Ketika kita punya pemahaman, kecerdasan akan kebersihan tinggi, nggak usah disuruh cuci muka, dia juga cuci muka. Begitu tangannya lengket, dia nggak usah disuruh, diajarin, yuk kita promosi, yuk kampanye ke seluruh provinsi di Indonesia bahwa kalau tangan lengket itu harus cuci tangan. Betul. Nggak perlu gitu, karena kecerdasan akan kebersihannya tinggi. Dia sikat gigi tiap hari selama berpuluh-puluh tahun. Dia tidak mengharapkan Bapak Jaya Suprana untuk memberikan hadiah penghargaan muri kepada dia. Karena apa? Karena bagi dia itu adalah satu syarat yang harus dia penuhi aja, bahwa dengan bersih bukan destinasi, tapi bersih adalah sebuah prasyarat. Nah, membayangkan kaya sehat itu mau gak kita jadikan seperti itu juga? Nah, makanya kenapa di situ tadi saya katakan puasa bisa kita asosiasikan sebagai sesuatu yang melemahkan hati atau menjadi sebuah kesengsaraan di kepala kita bikin asosiasi tersebut, maka aksinya pasti tidak mau puasa. Puasa kita asosiasikan sebagai penguatan hati, dalam arti kita mengasosiasikan puasa sebagai kenikmatan, maka pada saat itu aksinya pasti dia mau melakukan puasa. Nah, jadi pain and pleasure konsep namanya prinsipal itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari apapun juga. Cuma yang uniknya, makanya kenapa kita tumpul dalam mengajak masyarakat sehat, karena kita mengajak masyarakat untuk ada di dalam gerbong pain untuk bilang bahwa itu adalah pleasure. Nggak terjadi. Justru kita nggak bisa kayak, iya ayo dong puasa, nggak apa-apa, ayo dong olahraga, mesti keras. Iya, olahraga emang capek, tapi itu kan demi kebaikan kamu. Ayo dong berhenti ngerokok, demi kebaikan kamu. Jadi kita terpaksa melakukan. Nah, saya membuat satu definisi tentang sehat. Bagi saya, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan sehat dengan perlawanan hati, itulah yang akan dicerminkan dengan statistik yang menunjukkan bahwa 95% orang yang diet gagal. Makanya kenapa kayak saya bilang, saya diet dari tahun 1989 sampai hari ini. Itu berarti berapa puluh tahun. Orang diet aja suruh sehari aja susah. Gitu, apalagi suruh seminggu, apalagi suruh sebulan. Nah, ini saya diet berpuluh-puluh tahun kok bisa? Jawabannya ya sama aja saya tanya sama Mbak Nela, sama Mas Evi, saya tanya ibaratnya udah sikat gigi udah berapa puluh tahun gitu kan, santai aja gitu. Jadi lifestyle. Iya, udah lifestyle. Jadi ini kan bukan prestasi gitu loh. Jadi kayak saya olahraga bukan prestasi. Wah, hebat ya kamu olahraga tiap hari.
wah hebat ya kamu sholat tiap hari, wah hebat ya kamu cuci muka tiap hari, kan nggak gitu gitu. Nah jadi salah pahamnya di sana. Kenapa? Karena kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah. Itu yang makanya kenapa saya sangat nggak setuju dengan konsep memotivasi orang untuk mengkampanyekan olahraga. Ngapain gitu loh. Kalau saya tanya sama teman-teman, pilih mencret apa pilih sehat? Pasti dia pilih sehat. Pilih pusing apa pilih sehat? Pilih sehat gitu ya kan. Ya nggak usah disuruh gitu ya. Semua orang juga mau. Nah cuma ada satu keunikan dalam hal kesehatan, yaitu adalah ketika sehat itu tidak memiliki yang namanya urgensi. Nah beda sama uang. Kalau uang ketika kita nggak mau belajar tentang keuangan, kita di penalti langsung. Tiba-tiba hari ini nggak bisa bayar cicilan motor. Tiba-tiba kita nggak bayar biaya listrik, biaya listrik nanti dimatiin. Tapi kalau dalam kesehatan, nah ini dia manusia itu uniknya gitu ya. Maksudnya badannya sih sebenarnya dan pikirannya. Dia itu egonya saking tingginya gitu. Kita makhluk yang sangat sempurna sesungguhnya gitu, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tapi merokok jalan terus, makan sembarangan, olahraga juga enggak, ini apa? Tapi pengennya sehat. Bukan pengennya sehat, emang nggak mati-mati. Mati-mati. Dia sehat terus sampai hari ini, ya kan kayak gitu. Nah jadi pertanyaannya adalah dia kan ngapain saya belajar sehat? Orang sehat sudah saya dapatkan. Tapi ada istilah yang sering saya katakan, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, dan menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah ternyata, tapi pas dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah ini sebenarnya konsep daripada sebuah kebijakan kesehatan yang bisa kita mulai dari diri sendiri. Jadi preventif, promotif, ketimbang daripada kuratif. Menjadi murid daripada sebuah antisipasi, ketimbang menjadi murid daripada sebuah reaksi. Menghargai warisan budaya daripada yang namanya sehat, yaitu mandiri. Bukan yang hari ini sehat itu seolah-olah ketergantungan. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang. Mungkin tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini, kita sempat ngobrol, Mbak Nela juga cerita sama saya kan soal apa sih perbedaan antara yang namanya kesenangan dan kebahagiaan gitu ya. Jadi itu sebenarnya lebih kepada kayak hanya, kalau menurut saya hanya kepada sebuah pemahaman sih sesungguhnya gitu. Jadi ketika kita mencari kesenangan tapi kita diganjar ketergantungan, kan sebenarnya aneh gitu. Kamu bisa cantik loh gitu, apalagi kayak zaman sekarang gitu ya. Ya di satu sisi kita mesti menghargai ya teknologi ya. Jadi saya nggak menyalahkan injeksi oral, operasi, reposisi, radiasi, saya nggak salahkan, karena itu adalah satu teknologi yang kita mesti hargai. Tapi teknologi itu dibutuhkan karena ada unsur urgensi di sana. Tapi yang nggak ada kerjaan sekarang kan cewek udah cantik tapi mukanya suntik-suntik gitu ya. Ibaratnya cowok yang badannya udah bagus, sehat, disuntik-suntik, mau kepengen ototnya lebih banyak lagi gitu. Nah itu kan, itu makanya kenapa disebut dengan namanya bukan salah obatnya tapi salah penggunaannya. Makanya disebut dengan namanya penyalahgunaan obat. Atau bahasa Inggrisnya disebutnya namanya drug abusing atau doping gitu. Nah itu terjadi bukan cuma di dunia kesehatan, sekarang ini terjadi di dunia kecantikan juga gitu ya. Terjadi juga apalagi kalau di dunia performa ya apalagi gitu ya. Nah jadi saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Mas Ebi, Mbak Nela, dan juga Mas Tio ya, dan kawan-kawan dengan adanya komunitas ini menurut saya satu hal yang sangat baik. Kita bisa memberikan sedikit cara pandang yang mungkin berbeda, tapi paling tidak mengajarkan aja bahwa, contoh misalnya saya membagi 3 kalau dalam hal pendekatan makanan. Yang satu yang disebut dengan namanya dietary restriction, yang kedua disebut dengan namanya time restriction, yang ketiga yang disebut dengan namanya calorie restriction. Tapi ini hanya lebih kepada terminologi, karena kata restriction sendiri sebenarnya saya nggak suka, karena di situ ada nuansa keterbatasan. Tapi ini saya hanya untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang strategi yang saya sebut dengan namanya 4 elemen diet. Jadi kalau kita berbicara dietary restriction itu kita berbicara yang namanya sumber dan penyajian. Kalau kita berbicara time restriction kita berbicara yang namanya jadwal atau timing. Dan kalau kita berbicara yang namanya calorie restriction kita berbicara jumlah. Tapi intinya 4 elemen diet tersebut sebenarnya itulah yang kita mau coba pahami untuk bisa tahu apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita.
Nah, pendekatan ketofastosis kita bisa lihat di sini. Ketika kita berbicara ketogenics atau kita berbicara state of ketosis, kita berbicara itu di ranahnya si dietary restriction, yaitu adalah pemilihan sumbernya dan juga penyajiannya gitu di sana. Betul. Nah, kalau kita berbicara timing, kita masuk ke dalam yang namanya time restriction. Nah, di situ kita masuk ke si fastingnya gitu. Nah, pada saat itu kita akan membuat satu investigasi, kenapa sih orang berat badannya naik. Ternyata yang gampangnya aja, kalau kita tanya misalnya, kapan kamu makan dan kapan kamu biasanya tidak makan, itu jawabannya sederhana, saya tidak makan kapan, hanya pada saat saya memejamkan mata. Tidur. Ya, itu pada saat tidur. Nah, ketika kecuali ada orang yang tidur sambil makan, nggak tahu itu ya. Tapi kebanyakan orang tidur biasanya tidak makan. Nah, tidur tidak makan itu rata-rata kalau kita mengambil average itu di 6-8 jam kan. Nah, berarti kalau hari 24 jam berarti kita langsung tebak loh. Berarti kesimpulan 18 jam kita makan gitu. Kita selalu bilang saya cuma makan 3 kali, tapi kalau kita investigasi kita makannya mungkin 7-9 kali sebenarnya. Karena kita masukin ngemil-ngemilan dan sebagainya gitu. Dan kalau kita investigasi lagi ternyata karbo semua tuh paling banyak. Dan karbo biasanya ditemani dengan lemak biasanya kalau paling idealnya kalau bagi orang, karena itu memang secara ilmu keenakan betul ya. Nah, cuma yang menjadi tantangannya adalah karbonya olahan, lemaknya olahan. Nah, dalam pendekatan low carbs, nah makanya kenapa ada tambahannya lagi ekstensinya dia bilang high fat misalnya, itu yang sering orang menjadi suka salah paham tuh di sana. Makanya kenapa akhirnya pendekatan ketogenics itu sering jadi disalahkan sama orang karena ke ignorance orang untuk mau belajar, untuk bilang bahwa ibarat iya sih saya nggak suka sih gula itu apa karbo ya saya nggak suka, nggak apa-apa, yang penting pokoknya goreng-gorengan nggak apa-apa kalau saya gitu. Jadi akhirnya makanya Kentucky Fried Chicken nggak apa-apa deh nggak pakai nasi gitu misalnya. Ya di satu sisi kita bukannya bilang nggak boleh makan Kentucky ya, nggak masalah makan juga, tapi poinnya maksudnya hanya membuat satu gambaran ketika si ayam ditepungin dengan ayam ditepungin berarti itu udah ada karbo dan udah ada karbo juga gitu ya di sana, ditambahin lemak. Kebetulan yang kita paling lupa nih sama orang kita berbicara komunitas low carb ini kan selalu tanya, loh berarti kalau low carb berarti nggak ada tenaga dong kan berarti kan. Nah, sedangkan kita bilang nggak ada tenaganya dari lemak. Oh ada lemak ya, oke seneng ya, semua yang masuk ya, minyak goreng ya, margarin apa segala gitu. Nah, padahal kita harus bisa memilah lagi mana lemak yang baik, mana lemak yang tidak baik. Nah, itu yang sering yang kalau menurut saya juga nanti juga jadi masukan nih buat teman-teman di ketofastosis komunitas yang, karena saya juga sering melihat juga ya di pas lagi di bazar tuh banyak makanan ya semua. Pokoknya kayaknya mereka cuma cukup ngambil satu aja. Oh kita komunitas low carb, pokoknya ini nggak ada karbo gitu. Tapi gorengnya dari mana nggak jelas gitu. Semua ada semua. Nah mungkin itu bisa jadi tambahan. Tapi kalau menurut saya tetap masih lebih mending sedikit. Tapi nanti pelan-pelan teman-teman pasti akan belajar. Kayak zaman dulu aja kayak diajarin misalnya puasa ya kita ya gitu. Oh iya oke, puasa deh. Mulai kan berapa? Kita mulai dulu 12 jam yang gampang. Terakhir makan jam 8 berarti baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Itu kita dengan step 1 aja kita sudah memotong yang namanya jendela makan kita dari 70% menjadi 50%. Iya. Apalagi kalau kita skip makan pagi misalnya, atau misalnya kita skip makan malam misalnya, itu otomatis udah langsung turun lagi. Kebalikannya si 30% kita nilainya menjadi 70%. Itu bayangin kalau teman kita jadi nominasi mau jadi bupati di Tangerang Selatan gitu ya misalnya, dari suaranya 30% jadi 70% jadi langsung menang gitu ya. Nah jadi kita bisa juga jadikan itu sebagai kemenangan bagi kita untuk kita bilang, oh iya ya ternyata ketika saya bergabung sama teman-teman di ketofastosis diajarin puasa, itu udah langsung menang. Menangnya dalam arti apa? Menang dalam step awal, yaitu adalah kalau saya boleh makan ancur selama 18 jam dengan kalau saya boleh makan ancur selama 8 jam atau 6 jam, lebih mending mana? Ya mending 6-8 jam dong. Ada gak kemajuan yang saya dapatkan? Ada. Nah itu tadi yang kayak saya bilang. Jadi kalau buat saya, orang bisa bilang saya sudah tidak makan karbo, saya kurangin, atau misalnya saya
menambah jendela tidak makan saya menjadi lebih panjang, jendela makan saya lebih pendek, menurut saya itu udah sebuah progres, dan itu yang saya udah hargai. Misalnya orang bilang, saya sekarang udah mulai olahraga, misalnya latihan beban, misalnya salah satu juga yang dianjurkan ya sama teman-teman di ketofastosis. Misalnya, ya saya cuma plank aja deh, gitu ya kan, atau misalnya, saya cuma push up, menurut saya udah bagus banget, terlepas daripada kalau orang tanya sama saya apa yang saya lakukan. Ya mungkin saya melakukan semua masing-masing otot saya latih. Betul. Dan kalau saya komparasi dengan orang lain, misalnya saya ngangkat bicep, misalnya ini bicep padahal otot kecil tuh di badan kita, itu saya ngangkatnya average rata-rata 5-10 kali lipat lebih berat dari orang normal. Nah berarti kalau seandainya itu aja saya lakukan, berarti kalau saya duduk bareng sama teman-teman di sini, duduk makan di restoran Padang gitu, atau makan di restoran apapun juga, berarti saya berhak untuk makan 5-10 kali lipat piringnya lebih banyak daripada teman-teman dong. Karena kan saya kerjanya lebih keras. Tapi yang terjadi yang ada teman-teman makannya 2 kali lipat lebih banyak daripada saya. Nah pada saat itulah makanya akhirnya saya dapat terus keuntungan-keuntungan itu yang akhirnya menjadi surplus bagi saya gitu. Nah jadi poin saya sama teman-teman sebenarnya, yuk sebelum kita mengajak atau teman-teman merasa terpaksa dengan akhirnya harus ikut dengan komunitas ketofastosis, teman-teman sebenarnya belajar mempertajam pemahaman Tanya dulu ya, mesti jawab why ketosis, kenapa kita membutuhkan itu. Jadi bergerak di atas kebutuhannya dulu. Betul. Ya. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.